Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari beribadah kepada Allah dengan enak, dengan mudah, dengan penuh kekhusyuan. Alhamdulillah. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar ungkapan hidup itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Baik itu di seminar, baik itu nasihat orang, bahkan mungkin ada di sebuah kajian. Hidup itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Tapi benarkah demikian? Benarkah hidup kita itu bisa seimbang antara dunia dan akhirat? Padahal Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan di dalam surah Al-Qasas ayat ke-77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Artinya kurang lebih, dan carilah negeri akhirat atas apa-apa yang telah Allah karuniakan kepadamu di dunia ini, dan janganlah engkau lupakan bagianmu di dunia. Jadi secara jelas Allah memerintahkan kita untuk mencari kebahagiaan hidup kita kelak di akhirat. Allah menyuruh kita untuk mencari, benar-benar mencari agar kita tidak sampai merugi ketika kita sampai di akhirat kelak. Tetapi ketika Allah membahas dunia, Allah hanya katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi janganlah engkau lupakan bagianmu yang di dunia. Jadi bagiannya itu ya berarti tidak sebanyak apa yang kita cari untuk negeri akhirat. Bagian ini adalah bekal kita. Kita mencari bekal untuk akhirat itu di dunia. Kita juga tidak melupakan bagaimana kita hidup di dunia. Tetapi itu bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita tetaplah kampung akhirat kita. Jadi dari satu ayat ini saja, pernyataan kehidupan kita itu harus seimbang antara dunia dan akhirat, ini dipertanyakan. Karena Allah sedari awal sudah memerintahkan kita untuk agar kita mencari kehidupan kita, jangan sampai kita menyesal di sana. Karena itu nanti di ayat lainnya di dalam surah Al-Dzariyat ayat 56 Allah sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi untuk beribadah, bukan untuk bekerja sebanyak-banyaknya, bukan untuk bekerja selama-lamanya, bukan. Allah perintahkan kita untuk beribadah. Karena itu, ketika kita hidup di dunia ini, yang paling aman, yang paling bisa dikerjakan adalah meniatkan segala apa yang kita lakukan itu ibadah. Baik mahdhoh maupun yang tidak mahdhoh. Kalau mahdhoh sudah jelas kita niatkan ibadah. Tetapi kalau ghairu mahdhoh itu alangkah lebih bijaksananya agar kita bisa menetapi apa yang Allah perintahkan dengan meniatkannya untuk ibadah. Kita belajar dalam niat beribadah kepada Allah agar kita tidak menjadi orang yang bodoh. Kemudian kita bisa mengilmui hal-hal yang kita kerjakan. Kemudian kita bekerja, kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja yang kita kerjakan itu kita niatkan kepada Allah, karena memang illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Sebab kalau tidak demikian itu akan susah. Sehari kita mempunyai 24 jam. Kalau katakanlah kita mau seimbang dunia akhirat, itu sangat susah. Katakanlah di dunia kita bagi 12 jam untuk dunia, 12 jam untuk akhirat.
Apakah kita sanggup sholat, katakanlah sholat sunnah plus sholat waktunya itu 12 jam totalnya? Itu pasti berat kalau kita kerjakan setiap hari. Kemudian 12 jam yang di dunia itu juga masih dibagi dengan waktu tidur, kemudian waktu beraktivitas. Katakanlah waktu tidurnya misalnya separuh 6 jam tidur, 6 jam bekerja. Realisasinya akan sangat sulit kalau dikatakan hidup di dunia ini harus seimbang dengan akhirat. Itu dari sisi pembagian waktu. Belum lagi nanti kalau misalnya kita lihat dari sisi kehidupan. Kehidupan di dunia ini fana. Kehidupan di akhirat itu kekal. Kalau kita seimbangkan, kita menjadi orang yang tidak bisa memilih prioritas mana yang lebih bagus. Karena sesuatu yang lebih kekal itu harusnya lebih didahulukan daripada sesuatu yang fana. Itu yang pertama. Dari sisi fana dan tidak fana. Kemudian dari sisi lamanya. Kehidupan di dunia ini, kalau kita bahas di pembahasan sebelumnya, itu hanya 1,5 jam kehidupan akhirat yang abadi. Jadi 1,5 jam dibandingkan dengan akhirat itu tidak bisa seimbang. Karena itu ketika ada pernyataan kita harus seimbang dunia dan akhirat, ini menjadi rancu. Secara ilmiah itu tidak bisa kita terima karena perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok ini. Akhirnya salah satu yang bisa kita tarik kesimpulannya adalah ada dua kemungkinannya. Kalau orang tidak bisa seimbang, karena memang tidak mungkin seimbang, itu hanya ada dua kemungkinan. Satu, dia akan lebih condong ke akhirat, atau dua, dia lebih condong ke dunia, karena memang tidak bisa seimbang. Nah, pilihan yang paling aman, ya kita lebih condong kepada akhirat. Karena akhirat adalah tujuan akhir hidup kita. Kita akan kekal di sana, kita akan selama-lamanya di sana. Kita akan mendapatkan balasan di sana, baikkah, burukkah, maka itulah nanti yang akan kita dapatkan berdasarkan kehidupan kita di dunia. Kemudian kalau kita cek lagi misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 201, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sebuah doa kepada kita. Doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kehidupan yang baik di dunia. Kemudian, ya Allah, berilah kami kehidupan yang baik pula di akhirat dan jagalah kami dari siksa api neraka. Dari doa ini saja itu sudah terlihat perbedaannya. Yang pertama, di dunia kita berdoa agar kita diberikan kebaikan satu. Kemudian di akhirat kita minta dua kebaikan. Pertama, kebaikan di akhirat. Yang kedua, dijaga dari siksa api neraka. Karena kalau kita hanya selamat atau kita mendapatkan kebaikan di akhirat, kita bisa masuk surga. Tetapi kalau harus mencicipi siksa neraka dulu juga, itu tidak maksimal. Karena itu kita minta kebaikan di akhirat plus kita dihindarkan dari siksa api neraka. Karena di akhirat itu kan hitungannya 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Karena itu andaikan misalnya kita harus mampir ke neraka 1 hari saja, itu berarti kita mampir 1000 tahun di neraka. Sangat lama sekali. Karena itu apa yang kita mintakan di dalam doa itu memang tidak bisa seimbang. Dunia kita minta 1, akhirat kita minta 2. Jadi inilah yang harus kita pahami, bahwa memang kehidupan kita itu memang harus sebesar-besarnya, semaksimal-maksimalnya kita tujukan untuk kehidupan akhirat kita yang abadi. Tetapi kita tidak melupakan kehidupan kita di dunia, kita bergaul, kita bermasyarakat, karena kita bisa menyiapkan bekal ya dari dunia, kita menyiapkan perbekalan menuju akhirat itu di dunia. Karena itu kita tidak melupakan dunia. Kita menggunakan pakaian yang bersih, yang bisa kita gunakan untuk beribadah. Kalau kita tidak punya pakaian yang layak, ibadah kita bagaimana? Kemudian kita terhindar dari najis, kemudian kita makan makanan yang bergizi, kita mendidik anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Nah, itu bagian-bagian yang tidak boleh kita lupakan. Kita harus mempersiapkan semuanya
sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kehidupan dunia kita itu benar-benar kita korbankan untuk kehidupan kita yang abadi di akhirat nanti. Jadi apapun aktivitas kita, maka mari niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ridho kepada kita, dan ketika kita menghadapnya, kita tidak perlu mampir ke neraka, kita bisa langsung masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja, semoga ada ibrah yang bisa kita ambil dari surah Al-Qasas ayat ke-77, Ad-Dzariyat ayat ke-56, dan surah Al-Baqarah ayat 201. Demikian, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.